Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Kiki Adi Pratama dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dinamika politik di Lampung, terkhusus ini untuk Partai Nasdem. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber, yakni Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, yakni Bapak atau Abang atau Kakak Fauzan Sibron. Halo Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiki, teman-teman. Waalaikumsalam. Kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak kabarnya untuk aktivitas di bulan Ramadan ini? Ya, aktivitas tentu semakin nggak seperti biasanya ya. Kita menjalankan ibadah puasa, kemudian pekerjaan juga sepertinya tidak seperti yang sebelum puasa ya. Jadi, tapi memang kegiatan terus berjalan kalau di kantor, baik di DPR maupun di kepartaian. Terutama kalau partai ini kan nggak kenal puasa atau tidak ya, tapi kan target. Makanya kalau di partai tentu terus bekerja sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan. Artinya memang untuk kegiatan-kegiatan kita untuk kepartaian itu masih terus selalu berjalan, ya begitu Bang ya? Ya, dengan target dan waktu yang telah ditetapkan, maka puasa ini memang tantangannya lebih berat ya, karena kita dalam kondisi berpuasa, tapi kegiatan yang setelah dijadwalkan harus berjalan. Oke. Untuk para Tribuners, jadi Abang Fauzan ini selain dia itu sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, dia pun saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Yang memang saat ini kebetulan beliau sedang ada di kantor ataupun di ruang pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk membicarakan soal upaya Partai Nasdem terkhusus yang ada di Lampung untuk menyongsong adanya pemilu 2024. Bang Fauzan, ini kan meskipun memang pemilu ataupun pilkada serentak nantinya akan digelar pada 2024, tapi tentu partai sudah memiliki ancang-ancang ataupun hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin sejauh ini untuk Nasdem sendiri sudah seperti apa itu, Bang Fauzan? Jadi yang pertama, untuk menghadapi pemilu di 2024, baik pilkada maupun pemilu presiden ataupun pemilu DPR ya, ini kita telah menyiapkan program ya. Jauh-jauh hari Nasdem telah mempersiapkan diri untuk bagaimana mencapai target-target yang telah ditetapkan. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum melalui Rakornasus di DPP Partai Nasdem di Jakarta tepatnya menginstruksikan kepada kita semua bahwa sebagai partai yang akan memiliki target memenangkan pemilu di 2024, maka Partai Nasdem harus menjadi partai yang modern. Nah, partai yang modern ini tentu karena sekarang ini zamannya digitalisasi, maka seluruh perangkat ya, baik SK maupun KTA, rapat-rapat penting kita itu dalam pelaksanaannya harus menggunakan e-digitalisasi. Nah, oleh karena itu pentingnya e-digitalisasi ini adalah apalagi zaman COVID gini ya, maka semua seluruh kader Partai Nasdem harus melek teknologi, harus bisa menggunakan teknologi untuk bagaimana menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Nah, untuk menjadi partai yang modern, Ketua Umum telah mempersiapkan perangkat, termasuk bagaimana penguatan struktur yang ada mulai dari tingkat DPP, DPW, ya, DPD, bahkan sampai ke tingkat ranting, bahkan keanggotaan Partai Nasdem itu harus terdaftar melalui IKTA. Nah, jadi IKTA ini mudah sekali ya. Jadi seluruh selain kader Partai Nasdem, pengurus Partai Nasdem
keanggotaan yang ada itu masyarakat secara langsung misalnya memiliki aspirasi yang sama dengan partai dan memiliki gagasan yang sama, kemudian dia bisa menjadi anggota Partai Nasdem. Nah, tinggal ke website Partai Nasdem, kemudian masukkan email, daftar melalui KTP, foto, dan langsung tercetak, langsung keluar KTA-nya dan bisa dicetak secara langsung. Artinya memudahkan ya masyarakat untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Nah, dengan adanya program ini, maka penguatan struktur ya selain menggunakan IKTA ini juga Nasdem memiliki program untuk yang namanya Nasdem Memanggil. Nasdem Memanggil ini di seluruh tingkatan, terutama yang Nasdem Memanggil ini untuk tingkatan yang paling bawah, mulai dari ranting, DPC, ya, DPD, ya. Nah, seluruh tokoh-tokoh kecamatan, tokoh-tokoh desa yang ingin bergabung dengan Partai Nasdem, inilah waktunya ya untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Nah, mereka bisa mendaftar ya melalui KTA kita, kemudian mendaftar langsung juga di kantor-kantor terdekat Partai Nasdem ya, bergabung dengan Partai Nasdem, ingin menyampaikan gagasan-gagasannya terkait dengan pembangunan baik di daerah maupun di tingkat desa, kecamatan, ini bisa melalui Partai Nasdem. Nah, maka dengan adanya program Nasdem Memanggil ini, kemudian IKTA ini, ya, kita sudah menyiapkan fondasi yang kuat secara struktur, ya di tingkat paling bawah sampai ke tingkat bahkan sampai ke tingkat DPW, DPD, untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu di 2024. Maka nanti diharapkan pada tahun 2024 bahwa keanggotaan Partai Nasdem itu bukan hanya keanggotaan yang semu, tetapi keanggotaan yang valid berdasarkan data. Nah, maka dengan harapannya dengan itu, maka kami juga bisa menentukan target-target di setiap kabupaten kota, provinsi, ya, untuk menentukan target berapa sih pemenangan kita untuk target misalnya di DPRD provinsi yang hari ini 9, kita berharap besok di atas 13, bahkan bisa 15 atau 14 kursi. Nah, itu kalau sudah mencapai 14 atau 13 kursi, kita paling tidak partai pemenang kedua ya di tingkat provinsi. Nah, dalam rakor Wilsus kemarin kita telah juga menetapkan di setiap kabupaten kota provinsi target-target jumlah DPRD kabupaten kota. Nah, hampir rata-rata mencapai kenaikan hampir 100%. Target itu memang kita targetkan untuk menjadi partai pemenang sesuai dengan arahan daripada Ketua Umum. Partai Nasdem harus bisa menjadi partai paling tidak 3 besar atau 2 besar. Kita berupaya menjadi partai pemenang di setiap kabupaten kota. Nah, inilah yang menjadi target kita, dan kerja-kerja ini tentu tidak bisa menjelang pemilu, tetapi juga harus jauh-jauh sebelum pemilu di 2024, kekuatan ataupun struktur Partai Nasdem harus kuat, karena untuk menghadapi pemilu ini kita butuh orang-orang yang kuat di daerah ya, untuk bergabung bersama Partai Nasdem, untuk berjuang bersama untuk kepentingan masyarakat yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Oke, artinya Kak, untuk e-digitalisasi tadi, kalau kita tadi disampaikan oleh Kakak Fauzan adalah alat untuk mengukur persentase gitu ya. Artinya kita lihat kartu keanggotaan Partai Nasdem ini yang tersebar di 15 kabupaten kota selampung ini berapa atau gimana nih Kak? Ya, jadi IKTA ini adalah salah satu tolak ukur juga untuk bagaimana kita melihat itu yang pertama. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk melihat kekuatan, tetapi lebih bagaimana memudahkan, karena banyak masyarakat saat ini yang ingin bergabung dengan partai yang bukan hanya Partai Nasdem, tetapi partai-partai lain juga, mereka enggan untuk datang ke kantor partai, ke kantornya. Maka dengan adanya digital IKTA Nasdem ini, maka memudahkan masyarakat untuk bergabung ya menjadi kader Partai Nasdem. Dengan adanya ini, dengan harapan kita bahwa ini kan zaman modern yang juga kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kondisi saat ini. Maka kita mempersiapkan diri untuk itu.
Sehingga masyarakat ya hanya tinggal 30 detik saja bisa bergabung dengan Partai Nasdem sebagai anggota ya, bukan sebagai Iya. pengurus. Sebagai pengurus tentu ada mekanisme lainnya. Tetapi Nah, sebagai anggota Partai Nasdem, ketika mereka memiliki visi misi yang sama dengan kita, mereka memiliki harapan dengan Partai Nasdem, mereka dengan mudah untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Yang mungkin selama ini ya banyak masyarakat yang misalnya simpati dengan Partai Nasdem, bagaimana caranya mau bergabung, mereka enggan datang ke kantor partai. Maka karena kesibukan, maka saat ini ya petani di desa saja sekarang kalau punya jaringan internet dan punya handphone yang Android ataupun apa namanya iPhone ya, ini bisa langsung mendownload ya, mendownload KTA-nya. Jadi sebagai identitas mereka sebagai kader partai. Dengan begitu, dengan adanya KTA ini tentu kita berharap juga seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini mampu juga memposisikan dirinya. Oh, berarti kalau saya keanggotaan saya rendah, berarti kan kemungkinan kita menjadi partai pemenang itu juga kecil. Maka tolak ukur juga untuk semua seluruh struktur partai ya untuk bekerja bagaimana mensukseskan IKTA ini, mensukseskan untuk bagaimana keanggotaan yang di setiap kabupaten kota ini bisa tercapai. Nah, kita sudah menargetkan paling sedikit kita itu menargetkan 55 anggota per desa di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. oh, artinya ini kan menarik, kayaknya belum ada nih untuk di partai-partai lain gitu kan, 30 detik bisa bergabung dengan menjadi anggota partai. Nah, untuk teknis pelaksanaannya tadi kalau memang ada masyarakat yang mungkin di daerah ingin mencoba bergabung dengan Nasdem melalui handphonenya, itu mendownload apa sih Kak tadi Kak? Namanya itu IKTA Nasdem ya, tinggal download saja IKTA Nasdem, namanya Nasdem Digital. Nah, jadi Nasdem Digital. bukan Nasdem Digital, dia langsung bisa seperti apa ya, mendaftar, nanti dimintain emailnya, kemudian nama ya, kemudian KTP, tinggal nginput aja seperti nginput ya data lah seperti itu. Kalau Artinya bisa juga, cuman agak repot ya kita nayangin di sini ya. ya artinya memang ketika dia mainkan handphonenya aja udah bisa gitu ya untuk gabung dengan Nasdem ya. Oke, baik. Kemudian bicara masalah struktur Kak, karena kan setelah Raker Wilsus kita ketahui bersama bahwa Nasdem menggelar juga Rakerdasus di masing-masing kabupaten kota. Dan memang ini sepertinya ada perpanjangan tangan juga dari Raker Wilsus gitu. Bisa diperjelas Kakak Fauzan? Wilsus itu ditindaklanjuti dalam proses namanya Rakerdasus. Dalam Rakerdasus ini kita mengundang seluruh pimpinan kecamatan ya, kemudian pengurus kecamatan, bahkan sampai ke tingkat paling desa. Kita kumpulkan mereka kita pada intinya adalah bagaimana agar mereka bisa menggunakan aplikasi ini, e-digital Nasdem ini. Itu intinya. Jadi mereka tidak harus adminnya DPD, tetapi sebagai kader di tingkat paling bawah ya, baik itu ketua kecamatan, pengurus-pengurus kecamatan, bahkan pengurus-pengurus desa atau kelurahan, itu dia harus mampu ya, bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa mensosialisasikan di di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam Rakerdasus itu juga selain juga berbicara tentang bagaimana IKTA ini, kita juga dalam mensosialisasikan teman-teman kecamatan ini untuk segera mensosialisasikan namanya Nasdem memanggil. Ya, jadi setiap tokoh desa, tokoh kampung ataupun kelurahan itu mereka harus memahami adanya namanya Nasdem memanggil. Nah, Nasdem memanggil ini kan bukan hanya untuk tingkat provinsi, bukan tingkat kabupaten, tetapi yang jauh yang lebih penting adalah untuk tingkat yang ada di paling bawah, yaitu desa dan kelurahan.
Nah, di sana kita tentu banyak tokoh agama, tokoh pemuda, ya, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat juga, ya, untuk bisa bergabung dengan Partai Nasdem. Nah, itu uh, pengurus kecamatan lah yang akan mensosialisasikan ini di tingkat kecamatan. Nah, dalam rakordasus itu dengan adanya Nasdem memanggil, maka struktur sampai ke tingkat ranting itu bisa diperkuat. Yang selama ini sudah ada, dengan adanya misalnya tokoh-tokoh tersebut bisa bergabung dengan Nasdem, dan ini memperkuat bagaimana Nasdem di desa itu, di kelurahan itu, untuk menghadapi pemilu di 2024. Oke. Kalau untuk Nasdem memanggilnya sendiri sudah kita launching belum sih Kak? Atau kapan nih masyarakat bisa ikut bergabung kalau memang dia ingin bergabung gitu? Iya, kita launching secara resminya itu di pertengahan puasa ini. Ya. Tetapi di dalam rakordasus kita sudah melaunching juga, ya, di setiap kabupaten kota sudah menyampaikan itu, ya, di tingkat-tingkat lokal, ya, di tingkat kecamatan, di tingkat desa maupun di kabupaten, kita sudah menyampaikan itu secara resmi bahwa mereka bisa bergabung dengan Partai Nasdem. Oke. Kak, kalau untuk bicara pilkada yang memang mungkin waktunya tidak terlalu berjauhan, masih di tahun yang sama nanti kan untuk pilkada. Nah, sudah ada rangkaian belum sih untuk beberapa kader-kader Nasdem yang ingin dicalonkan atau diusung gitu? Ya. Jadi soal pilkada, ya, tentu meskipun masih lama ya 2024, kita juga sudah mulai menjaring, ya, mulai dari mengamati, ya, dinamika lokal, ya, di setiap kabupaten kota, dan kita juga sudah mulai mempersiapkan diri kader-kader internal yang ingin maju, ya. Kita juga sudah mempersiapkan kader-kader di beberapa daerah untuk maju. Tapi tentu mekanisme tetap mengikuti mekanisme sesuai dengan pendaftaran pilkada. Di sana tentu kita akan lihat hasil survei tertentu. Nah, hasil survei ini juga sangat menentukan karena kita ingin yang dipilih masyarakat, yang dipilih menjadi bupati maupun wakil bupati maupun wali kota ataupun bahkan gubernur nanti pada pilkada, bahwa orang-orang yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, ya. Jadi bukan hanya keinginan partai, tetapi kami lebih mengedepankan bagaimana keinginan masyarakat melalui survei tentunya. Nah, survei ini kan akan dilihat siapa sih yang paling populer, siapa yang paling memiliki elektabilitas tinggi, ya. Nah, ini juga akan kita menjadi penilaian yang utama. Maka di setiap pilkada Partai Nasdem tidak kurang daripada 50-60% selalu menggunakan pilkada, ya. Karena apa yang kita dukung itu hampir rata-rata sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, jadi kita juga menghargai, menghormati aspirasi daripada masyarakat melalui survei tersebut. Artinya memang sejak dini sudah kita persiapkan untuk proses melihat siapa saja nih nantinya gitu ya. Bahkan di internal kita sendiri, siapa yang ingin menjadi bupati, siapa yang ingin menjadi wali kota, bahkan gubernur, mereka juga harus bisa merebut hati rakyat mulai dari sekarang. Misalnya dia sebagai anggota DPR, menjadilah anggota DPR yang betul-betul amanah, menjadi anggota DPR yang betul-betul berjuang untuk masyarakat, sehingga masyarakat pun akan menilai secara personal, oh ini si A ini memang mampu menjadi kepala daerah di daerahnya. Nah, jadi bukan mentang-mentang misalnya dia kader Partai Nasdem, dia pasti terpilih, tidak juga. Kalau memang tingkat keterpilihannya rendah, tidak mungkin kita ajukan juga dia sebagai bupati. Maka salah satu kriterianya adalah untuk kader internal Nasdem, siapapun yang ingin maju, ya silakan kalian berbuat untuk masyarakat, ya, berbuat bekerja untuk masyarakat. Apalagi sekarang misalnya kader Partai Nasdem sebagai bupati misalnya, ya, harus tunjuk dia menjadi bupati, ya bupati yang betul-betul membela atau berjuang untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau memang masyarakatnya tidak menginginkan dia menjadi bupati lagi, tentu kita juga akan pertimbangkan untuk tidak maju. Ya, karena inilah objektivitas daripada. Nah, tentu
partai yang terbuka adalah partai yang modern dan terbuka itu adalah partai yang mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Oke. Artinya memang DPW secara apa ya, mengimbau lah kepada seluruh kader internalnya yang memang ingin berniat membangun daerah atau apa, menjadi mencalonkan diri sebagai bupati ataupun wali kota, untuk betul-betul dipersiapkan sejak dini, Ya. amanah melaksanakan tugas-tugasnya gitu Bang ya. Ya. Oke, Kak, untuk bicara soal harapan nih, Nasdem dari mungkin dengan adanya program e-digitalisasi, kemudian EKTA kepada masyarakat, kemudian terkhususnya untuk membangun Provinsi Lampung, itu seperti apa untuk DPW Partai Nasdem? Iya, itu harapannya dengan adanya program ini. Kita berharap bahwa masyarakat bisa bergabung dengan Partai Nasdem. Bergabungnya dengan Partai Nasdem itu tentu apabila dia tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kabupaten, desa, dia bisa nanti maju sebagai anggota DPR, bahkan bisa maju sebagai kepala daerah melalui Nasdem. Nah, oleh karena itu, dengan adanya masyarakat yang memiliki visi misi yang sama dengan Nasdem, nanti ke depan mereka bisa menyampaikan, menyalurkan aspirasi itu melalui Partai Nasdem, berjuang bersama Nasdem. Dengan tentu kita juga akan melihat track record ya, siapa yang akan maju di dalam pemilu yang akan datang. Kita juga akan melihat orang-orang yang sedikit record baik ya, dan record memang di tengah-tengah masyarakat itu memang betul-betul membela kepentingan masyarakat ya, bukan semata-mata ada kepentingan yang lain. Karena Nasdem ini adalah partai yang betul-betul memperjuangkan gagasan restorasi, yaitu ingin memperbaiki, ingin merubah ya, ingin mengembalikan hal yang buruk menjadi baik, memperbaiki hal yang buruk menjadi baik. Itulah gagasan Partai Nasdem di segala lini. Maka harapannya kader-kader Partai Nasdem ke depan bukan hanya kader-kader yang duduk kemudian tidak berjuang, justru harus duduk berjuang bersama Partai Nasdem. Nah, ketika mereka tidak berjuang, tentu akan kita evaluasi sebagai kader, ya, terutama yang duduk sebagai kepala daerah maupun sebagai DPR. Nah, harapannya dengan bergabung dengan adanya program ini, masyarakat yang sampai ketika bisa memahami, ada yang namanya Nasdem memanggil. Mudah ya masuk Nasdem, dengan 30 detik saja mereka bisa bergabung dengan Nasdem. Maka mereka akan melihat bahwa Partai Nasdem adalah partai yang terbuka untuk siapapun, ya. Tidak mengenal orang lama ataupun orang baru, tidak. Semua kader kita perlakukan sama, memiliki hak yang sama di Nasdem. Sehingga kita menyadari bahwa partai ini tidak bisa dibangun sendiri oleh kami sebagai kader-kader Partai Nasdem yang sudah ada. Kami juga butuh dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Lampung. Karena tadi saya katakan bahwa membangun Provinsi Lampung ini gak bisa hanya saya sendiri, Nasdem sendiri, ya, harus bergabung dengan seluruh elemen yang ada. Maka dengan adanya program ini kita berharap dengan masuknya tokoh-tokoh yang ada di desa, ya, di kabupaten, di bahkan di provinsi, bahkan nasional, ini bisa membangun, ya, membantu kita semua bagaimana membangun Provinsi Lampung. Oke. Kak, tapi ada hal satu lagi yang masih menjadi pertanyaan, ini soal pesawaran. Kebetulan kan Pak Nasir baru saja bergabung secara resmi dengan Partai Nasdem, dan memang kabarnya Pak Nasir ini akan diberikan jabatan strategis, atau memang sudah atau belum? Nah, ini seperti apa ini Kak perkembangannya? Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa Partai Nasdem ini partai terbuka untuk siapapun. Ketika mereka memiliki visi misi yang sama dengan Partai Nasdem, maka mereka boleh bergabung dengan Nasdem. Termasuk Pak Nasir sendiri. Yang saya ketahui memang Pak Nasir bergabung dengan Nasdem itu yang sebelumnya kader partai PDI Perjuangan, kemudian saat ini sudah tidak dan ingin menyalurkan aspirasinya di Partai Nasdem.
Tentu untuk khusus Pak Nasir ya, Pak Nasir ya kembali Nasdem, kita sedang berproses ya, sedang berproses menunggu momentum pas beliau akan kita dudukan sebagai pengurus Partai Nasdem. Apakah itu di tingkat provinsi, apa tingkat di kabupaten, tentu itu masih dalam proses internal Nasdem. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi dinamika politik, termasuk dinamika politik yang dipersoalkan. Karena memang sikap beliau sudah luar biasa merubah kantor, ya kan, yang tadinya mungkin kantor partai sebelumnya, sebelum dia di PDI Perjuangan, menjadi kantornya DPD Partai Nasdem gitu. Oke Kak, untuk closing nih, kita sudah ngobrol-ngobrol udah hampir setengah jam, dan memang ada lagi episode-episode setelah ini gitu kan, sudah ditunggu. Apa nih mungkin hal-hal yang bisa diberikan untuk ya closing statement Kakak Fauzan? Ya, yang pertama bahwa Partai Nasdem menetapkan target untuk menjadi partai pemenang di pemilu 2024. Nah, oleh karena itu, dengan target yang kita memenangkan pemilu 2024 ini tentu akan merebut kekuasaan. Tetapi kekuasaan ini kita rebut adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi kami sebagai kader Partai Nasdem. Maka dengan target besar ini kami berharap seluruh tokoh masyarakat, baik itu yang ada di desa, di kabupaten, kecamatan, bahkan di provinsi, mari kita bergerak Nasdem untuk kita membangun provinsi Lampung, terutama yang ada di kabupaten kota ya, untuk bisa menyalurkan aspirasinya melalui Partai Nasdem. Dengan harapan bahwa tentu ini adalah tujuannya adalah untuk bagaimana kita membela membangun provinsi Lampung. Itu sih target daripada Partai Nasdem. Oke, terima kasih banyak kepada Kakak Fauzan Shibron yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan acara Suara Demokrasi Rakyat di Tribun TV Lampung. Mudah-mudahan pertemuan kita virtual seperti ini tidak berhenti di sini saja gitu, masih ada nanti forum-forum selanjutnya. Dan terima kasih atas waktu luangnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman yang lain. Siap. Oke, para Tribuners, itulah tadi ya hasil diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita bersama Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, Fauzan Shibron. Mungkin nanti kita di episode pekan depan, di Senin pekan depan akan membahas soal dinamika politik yang lainnya, yang memang nanti akan ada perubahan-perubahan mengenai apa saja yang akan kita bahas. Mungkin itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.